Langsung direkor, Pak. Berikan. Pak izin sambil ngopi, Pak ya. Jam sore. Iya, kita ngopi online ini. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh, harusnya boleh. Jam rawan, Pak, soalnya mendung juga, sore juga. Saya izin teman-teman ya, agak riuh suaranya karena lagi di prodi. Enggak kedengaran kok, Bu Rizky. Oh, enggak kedengaran. Alhamdulillah, iya. Saya panggil siapa ini? Bu Rizky, Kiki, Amalia, Hamka? Bu Kiki, Pak. Kiki. Iya. Kacamatanya bagus, saya suka lihat. Dasar laki-laki. Astagfirullah, Pak. Tunggu dulu. Di mana tinggal di sekitar Makassar? Kalau saya di kampus UNM Parantambung, Pak, dekat UNM Parantambung. Kalau Todopuli jauh itu ya? Todopuli dekat UNM Todopuli, Pak. Saya Todopuli, Pak. Itu Pak Todopuli. Iya. Ada. Tapi luas itu ya. Nah, saya Todopuli 10, Kementerian Sulawesi. Ada teman saya meninggal ini kemarin di situ. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman sekolah setara SMA, SMK. Oh, saya dulu alamatnya. Atau aku dekat. Saya Todopuli 10, Pak. Todopuli banyak, Pak, luas. Saya lihat. Todopuli 6, 7, 1, 2. Sampai 10, Pak. 11. Ada yang kecil-kecil juga, 12. Oh, pemutar asli orang Todopuli. Hybrid ini. Tunggu, salah ini. Daeng Tata, Hartako. Oh, Daeng Tata dekat rumahku, Dekat Pak. itu. Iya. Mungkin ada situ yang pasang bendera putih. Hartako Indah, Blok 1. Dekat Siapa SMP, punya rumah? dekat SMP 18. Oh. Iya, SMP 27. Oh iya, sampingnya SMP 27 itu SMP 18. Kalau ada situ kain putih berarti sudah itu. Apa? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana? Siapa Pak Irwin? Yang ini? Suara Ibu Silvi dah. Iya, ada teman meninggal ini di Makassar. Ya, lanjut Bu Silvi. Iya. Videonya sudah sudah bagus? Iya. Oke. Coba ya. Oke, saya share screen. Sudah kelihatan, Bu. Nah, oke, udah kelihatan ya? Udah. Coba kita kita praktekkan aja. Maksudnya isu ya tadi minta ini. Ntar dulu saya buka lagi. Oke, saya pengen lihat. Oke, ntar dulu ya. Saya coba buka, mudah-mudahan bisa saya bagi aja di grup ya, di chat Zoom ininya, tata caranya mendesain. Sabar. Oke. Namanya. Oke. Iya, apa tadi coaching agenda konsep aktualisasi. Ya, jadi semua nanti kegiatan itu ada hubungannya dengan agenda 2 ya. Nah, mana itu? Kemarin penugasan sudah ada belum? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Kalau begitu nanti saya kasih penugasannya itu ya, membuat analisis itu dan langkah-langkahnya ada tuh. Ya.
Ya, Bu. Oke, mana. Nah. Apa ya? Saya bagikan dulu di ini. Rencana pembelajaran, RPPM, penugasan, konsep aktualisasi, ini dia. Oke, konsep aktualisasi. Oke, sebelum saya bagi link, oke, teman-teman akses ya. Oke. Your internet connection. Berarti. Iya. Sudah ya? Sudah diakses? Sudah diakses? Ini ada linknya? Sudah diakses? Iya, sudah, Bu. Sementara, Bu. Iya. Sudah ya? Oke. Nah, ya oke. Ya sudah ada yang. Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 dari atas, ya. Nah, coba ini ada namanya sticky note. Nah, coba teman-teman praktekkan. Betul-betul apa yang terjadi ini. Ya. Ya, sticky note baru sticky-nya ini tuliskan nickname-nya, ya namanya. Nah, ini baru muncul misalnya. Iya, ya. Ini bisa ganti warnanya ya, kuning, hijau, biru ya yang di atas. Silakan pilih sesuai seleranya, terus nickname-nya misalnya. Ya, saya lama sekali deh. Ya, kita ketikkan nama. Nah, ini Ria Sudul. Oke. Ya, ada Ria. Oke. Ya, Ria geser-geser ke kanan, bawah. Ya. Kita manfaatkan kita ini alat bantu ya, oke. Nah, yang lain. Itu ya, Bu. Ria kalau sudah. Nah, Sudah benar, Bu, posisinya. oke, ya Yuliandari, oke. Oke, geser Yuliandari dekat Ria. Boleh diganti warnanya ya, itu tadi yang di atas. Oke. Siapa lagi? Yang lain? Ria Yuliandari kalau sudah itu ikon yang kedua dari bawah itu ada kotak teks. Itu diklik, kemudian kursornya dibawa ke layar. Ya, di sana ketikkan instansinya. Ya, instansi tempatnya bekerja. Nah. Kok hilang?
Hmm. Oh, ini. Yang terlihat di layar sekarang apa ya? Halo? Lagi ngeprint. Ngeprint Bu. Apa yang terlihat? Tampilan mau ngeprint. Kok ngeprint? Kok ngeprint? Ya, ini. Ya, Yulia Yuliandari. Nah, ini ketikan ini ya di kotak tesnya Ria dan Yuliandari, instansinya apa? Nah, USN. Siapa punya ini? Universitas. 19 November Bu. Siapa punya itu? Saya Yuliandari. Nah, kasih dekat namanya. Nah, salah ini UNM, salah. Jangan pakai sticky note, pakai kotak teks. Ya, nah, ini dengan sendirinya kita implementasikan aturan, ya. Nah, Kiki, Andrita sudah ada. Oke. Nah, UNM, USN, nah, Kiki, Andrita. Ya, oke. Pemutar mana? Sementara Bu, laptop saya kayak Ah, dibelinya. ya, Hadijah. Ya. Nah, yang sudah ada namanya ini ya. Fai bikin barisan baru di atas. Barisan baru. Ya, Pak masih ngajar. Masih mengajar. Ya, waalaikumsalam. Iya Pak Haji, nanti di WA saja Pak. Apa ininya? Ya, masih ngajar, masih ini di Zoom. Iya. Iya, Unima. Oke. Siapa yang belum? Apa masalahnya Pak Mutar? Ya, unmute dulu, unmute dulu. Unmute dulu, Pak. Iya, on proses Bu. Saya lagi. Oh, ya, tapi sudah ini ya. Oke, jadi ini semua. Nah, sekarang coba kita di langkah pertama dulu ya, identifikasi masalah. Sudah semua? Nah, coba saya lihat di mana ini. Iya, 7567, berarti 3 orang. Ya, pemutar sudah. Akhirnya Pak Kumis juga datang. Oke. Siapa yang belum? Komunikasi dong. Ya. Saya Bu. Siapa sayanya ini? Delma. Delma. Kira-kira apa kendalanya? Di link tadi yang di chat Zoom, diakses, akan langsung dibawa ke sini. Oh iya. Ya, oke. Memutar instansinya mana Pak? Ya. Bikin. Berarti aplikasi ini Bu. Hah? Sementara. Oke. Ya, ini icon yang kedua ya dari bawah. Nah, ini
Oke ya, sambil ini. Ya oke Bu. Oke ya, siapa yang belum? Tolong bantu temennya. Yang 2 orang itu. Nah, ayo komunikasikan. Dela dengan siapa nih? Delma dengan siapa? Yang belum. Sementara Boleh, Bu. Ya, satu lagi siapa? Yang belum? Halo. Nah, Delma sudah. Rizky sudah? Atas nama Kiki. Kiki, ya. Ya. Siapa yang belum? Bu Fitri mungkin Bu Fitri. Bu Fitri kayaknya Bu. Mana Fitri? Iya, Ada Fitri di sini? ada Bu. Saya yang Ria, Bu. Bu Fitri itu Ria saya. Bu Fitri ya. Tuh, situ kan. Iya. Nah, ternyata sudah ada dari lebih awal kan? Iya. Siapa yang belum? Cuma 9 orang kayaknya ya. Bu Rahmi kayaknya tapi enggak hadir. Oh iya, Rahmi masih di rumah izin. sakit, Bu. Oh iya, Bu Iya, Rahmi. lagi perawatan. Bagi Iya, izin. ada juga infonya ke saya ya. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu ya, 9 orang ini. Delma di mana nih? Iya. Ininya, instansinya. Unima, Bu. Hah? Unima, udah di Mana? Sama Ibu Kartika dong ya? Sama, Bu. Iya, saya nanti kalau ke Manado sudah ada temanku ini di sana ya. Saya cari Ibu. Siap, Bu. Oke. Oke, kalau sudah, nah kita ini ya, kita coba beranjak. Mudah-mudahan sudah ada di sini ke halaman 2. Bentar. Lambat, benar. Nah, ini belum. Ke halaman 3. Ah, ini dia. Ya, nah, teman-teman, coba ada di atas itu, anak panah ke kanan, itu diklik, kita ke halaman 3. Oh iya, Bu. Sudah. Sudah ya? Iya, Nah, tunjukkan ini. Nah, ini jadi contoh-contohnya itu penetapan isu. Jadi isu apa yang kita ini? Kira-kira ini sebagian dosen apa nih yang jadi isu? Ya, kita hapus saja ini. Saya supaya pilih ya. Kita pakai itu ya, kotak teks tadi. Nah, kita pakai kotak teks. Nah, kita hapus dulu nih. Oke, ya. Jadi ini langkah-langkahnya. Yang satu itu kita identifikasi isu-isu apa nih terkait dengan dosen. Kira-kira isu apa nih? Langsung ditulis Bu atau Iya, ditulis di text box. Enggak, tapi di ini kan dulu kalimatnya. Karena kita cuma butuh 3. Ya. Nah, kalau semua siapa yang terbaik coba. Coba. Kan sama-sama semua ya. Profesinya kan dosen. Nah, jadi nanti di dalam ininya nanti, dalam rancangannya nanti, desainnya, analisis masalahnya itu isu yang terkait atau kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Ya, tentu di UNM beda dengan di Unima. Nah, tetapi kita mau cari di sini karena semua sama dosen, kira-kira isu apa nih yang lagi marak ya tentang ini pendidikan ya, dunia universitas. Maaf Bu, ada 2 orang tendik. Jadi bagaimana itu? Ada 2 orang apa? Tendik Bu, tendik. Tenaga pendidikan, pendidik. Iya Bu, Apa itu? penyusun laporan keuangan. Oh, penyusun laporan keuangan. Siapa? Ibu Siti Hadijah? Saya Bu, Yuliandari sama Ibu Andrita. Oh iya. Oke, gini.
isunya, isu apa saja, ayo tuliskan di situ. Ini ya, kotak teks itu. Nah, silakan, ya, masing-masing lah di organisasinya. Karena saya bilang banyak dosen, jadi saya bilang isu-isu apa nih yang terkait dengan dosen. Kita ambil 3 saja, Budi. Kita Iya, 3, tapi 1 saja dulu tuliskan apa supaya kita lihat sama-sama kan, apakah ini. Oke, siap. Ada nanti kan kriterianya apakah ini isu. Nah, pelecehan seksual. Bagusnya kekerasan seksual. Ini mentang-mentang isunya Listi Kejora dengan Rizky Bilar ya. Jadi ini dirumuskan apa gitu ya. Terjadinya pelecehan seksual di manakah? Di universitas kah? Pengarsipan dokumen untuk akreditasi. Oke. Ya. Karena isu itu belum judul ya. Jadi pelecehan seksual apakah ini meningkatnya di kalangan apa? Jadi apa yang kita mau ini kan? Kasusnya ataukah tindakan pencegahannya ya, progres perkembangan dan kendali pengerjaan skripsi tidak terpantau. Proses pengembangan dan kendali pekerjaan skripsi. Oke. Pengarsipan dokumen tidak ya, ini lebih kepada banyak administrasi dan ini ya, manajemen. Rendahnya kehadiran dosen dalam proses belajar blended learning. Ya, berarti kalau blended learning ada klasikal, ada virtual ya. Ya, Bu. Oke, progres peraya. Jadi ini sudah banyak sekali. Oke, dikasih panjang. Yang punya pelecehan seksual ini siapa? Yang Saya bergerak. tadi, Bu. Ria. Hah? Saya, Bu, Fitriana Ria. Iya. Ini sementara. Ya, dulu Fitriana. Ini terlalu kecil, disusun ke bawah ya, jangan ke samping. Itu pelecehan seksual itu gimana gambarannya? Gimana? Maksudnya apa? Kalau saya, Bu, misalnya kayak itu kasusnya itu tidak terselesaikan, tidak ada semacam kebijakan khusus yang mengatur tentang itu, apalagi di dunia dosen. Karena itu misalnya kekerasan seksual itu terjadi itu turun-temurun dan tidak ada penyelesaian terkait itu. Ya, jadi isunya Dan itu tidak terjadi tingginya, oke, kan gitu. Tingginya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus gimana? Adanya ya, tidak usah tingginya lah. Ya, kita nggak punya data barangkali, tetapi adanya kasus ya. Nah, ya, jadi disebutkan secara rinci apa itu, seperti yang ini kan, ada progres pengembangan dan kendali pengerjaan skripsi tidak terpantau. Ya. Persiapan dokumen untuk akreditasi tidak termanajemen dengan baik. Ya, itu isu-isunya. Jadi saya belum mau ini kan, yang penting ini sudah ada 4 isu ya. Kurang responsifnya apa tuh? Di ini kan tuh, dilengkapi tuh kalimatnya. Nah, nanti dari isu-isu inilah kita akan scoring. Ya, coba yang 10 orang ini kita butuh 3. Jadi barangkali ini kurang responsifnya, kita ini dulu ya. Karena belum. Coba lengkapi dulu kalimatnya. Realisasi anggaran yang kurang optimal pada belanja tertentu. Ya, oke. Rendahnya kehadiran dosen dalam proses belajar blended learning. Oke, cukup. Di sini ada 4 isu ya. Ada berapa ini isu? Ya, coba ini realisasi anggaran naik ke atas. Di bawahnya progres. Taruh di bawahnya progres. Oke. Ya. Kurang responsifnya ini kita hapus saja ya. Jadi harus dirumuskan apa? Cepat ya.
Oke, 4 ini aja dulu kita ini isu ya. Pengarsipan dokumen untuk akreditasi tidak termanajemen dengan baik. Dokumen akreditasi belum adanya tata kelola dokumen akreditasi. Gimana? Perbaiki dulu kalimatnya. Siapa yang punya ini? Halo? Saya Bu Kiki Bu. Sayanya sebut nama, sebut nama. Yang Maya Hamka Bu. Hah? Tadi pakai namanya tadi, Faiz siapa gitu. Saya Bu. Siapa? Bu Reski. Ria, Bu, Ria. Ya, gitu. Ya. Bu Saya Reski. bilang saya Ria. Oh, Rizky. Oke, ya. Sudah diedit Bu itu. Belum adanya tata kelola dokumen akreditasi. Oke, rendahnya tingkat kehadiran dosen dalam proses belajar blended learning. Ya, progres perkembangan dan kendali pengembangan. Nah, sekarang ya, teman-teman, lihat ini. Saya bilang stop dulu nih, kapan ini kita berhenti? Ya. Ya, jadi 4 isu ini dulu ya, tolong 4 isu 10 orang yang ada di sini. Tolong yang mana ya? Kita scoring yang mana kasih nilai-nilai ya. Ini ada angka ya, boleh dirubah pakai sticky note ya, pakai sticky note untuk memberi angka. Nah, 1 orang 1 angka. Jadi misalnya dilihat dulu semua. Ya, dilihat semua isu-isu ini, terus di mana keminatannya, nah, baru kasih tempat di sampingnya pernyataan ini. Ya, 4 ini di mana? Di isu yang mana? Tempatkan di mana? Ya, kalau ada sticky note yang isi itu, kalau mau ambil situ boleh. Ya, Tinggal saya tarik. bikin aja Bu. Barangkali ada yang mau pakai atau kasih scoring. Oh gitu. Nah, ini di sini mulai proses berpikir kritis kita ya. Nah, jadi ini sekarang kita latihan. Nah, jadi nanti isunya ya isu yang ada kaitannya di tempat kerja kita. Oke. Nah, yang lain oke, baru 5 orang, berarti 4 orang. Belum. Jangan saling menindih. Ya, supaya kelihatan semua. Nah, ini siapa yang 4 ini? Menindih yang 5. Curiga Pak Mutar ini. Tadi dia bikin. Belum Bu, ada yang manfaatkan itu. Oh, ada yang gerakan Menyumbang aja. berarti ya. Nah, itu Menyumbang dia. aja, Bu. Lucu juga. Kita menyumbang gas ya. Iya, jadi Habis ada sticky ini. note-nya Bu. Harusnya 10 orang nih ya. Jangan ini semua. Ayo masing-masing konsekuen ya dengan ininya. Nah, karena ini tujuan kita ingin cari isu mana yang kita mau bahas. Untuk latihan. Siapa? Mana 10 ini sudah terlalu banyak ini. Coba, ayo satu-satu pegang dia punya. Bisa dibedakan warnanya Bu kali ya? Oh iya. Saya warna biru Bu. Tapi warnanya cuma sedikit Pak Mutar. Oh cuma sedikit ya? Oh gitu. Iya. Aduh. Nah, Atau tulis nama namanya bisa di nggak? atas. Iya, tulis Sticky namanya note. di atas sedikit. Oke. Gini ya. Oke. Semua ayo taruh di skornya ya. 1. Yang penting 1 orang 1 ya. Oke deh. Ya, jadi kalau kita di ini analisis itu kan APKL, pakai APKL ini, nah, kita beri scoring masing-masing isu itu kan, nah, supaya nanti kita bisa lihat isu mana yang kita mau angkat. Oke, Pak Mutar. Bapak di isu yang keberapa? Di mana? Saya yang nomor 2 Bu. Nah, taruh di situ dong. Kalau begitu di situ tempatnya nomor 1 tuh. Ditutupi tadi. Ya.
jangan lagi dirubah-rubah ini pernyataannya ya, enggak usah digerak-gerakkan. Oke. Nah, ada yang nih, penata ini suka ngatur-ngatur memang. Pengennya rapi ya. Kita juga bergerak terus. Oke. Nah, yang di luar ini hapus. Ya, Del kemana? Nah, Delma dengan Del sama kah orangnya? Ya Bu, sama Bu. Nah, satu dong, satu aja ya. Nah, Iya, iya. ini kan ada 4 isu, ya. Nah, silakan keminatannya atau di antara 4 ini yang mana yang dikasih skor? Ya. Oke. Supaya saya mau pilih isu mana yang mau dibahas selanjutnya. Ya, karena enggak mungkin keempat-empatnya itu yang kita inikan. Oke. Ria, ini kecil-kecil semua. Aduh, kasihan, enggak usah dirubah lagi ini progresnya. Ya, oke, enggak usah lagi dirubah ini. Oke deh. Kira-kira isu mana yang paling banyak ini? Ria 5. Siapa itu yang dekatnya kecilnya? Siapa itu? Ayo bersuara supaya ini semua. Hadijah Ibu, tulisannya Hadijah. Hadijah berapa skornya? 5 untuk yang satu saya lihat ini. 5 berarti sudah 10 nilainya. Pamutar 4 juga di isu nomor 1. 5 berarti 19. Ya, untuk isu nomor 1 19 ininya skornya. Oh, Nah. baru Berubah yang lain lagi. datang. Hah? Berubah lagi Bu. Kalau bukan Berubah kita lagi. geser dong. Cepat, saya mau pilih langsung satu yang mana yang Geser. banyak pilih ya, itu yang kita ini. Kita mau merahkan. Ya. Nah, ini isu ketiga berapa nilainya? 15. 15. Nah, tadi isu 1 jadi 14. Nah, yang lain 9, 4. Oke, stop. Ya, kita pilih isu nomor 2 berarti ya. Paling banyak kan? 15 ya. Oke? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Bu. Nomor 3, nomor 3. Nomor 3, Bu. Nomor 3, iya. Proses Rendahnya perkembangan dan kendali bisa. penulisan skripsi tidak terpantau. Oke ya? Nah, berarti ini yang isu yang kita pilih. Ya Bu, nomor Nah. Siapa punya isu itu? Kartika, Bu. isunya Bu, Kartika Nababan Bu. Kartika, Bu. Ibu Kartika ya. Iya, Bu. Saya punya siapa ini yang pakai ini? Bulat-bulatan merah putih. Saya ya. Oke, nomor 3. Merahkan. Saya mau merahkan, tapi terhapus nanti ini. Kursor saya. Bisa Bu, dibantu. Oke. Sudah. Oke. Nah, ini ya, berarti ini isu yang kita pilih. Ya, progres. Baru kita masuk ke langkah 2. Nah, kita identifikasi lagi masalah mengenai progres, perkembangan, dan kendali pengerjaan penulisan skripsi tidak terpantau. Artinya ini isunya adalah pemantauan, ya, proses pemantauan pengerjaan skripsi bagi mahasiswa kan? Nah, ya tidak adanya ya, belum progres. Berarti kira-kira isu ini mengarah kemana ini nanti? Ya, tentu ke sistem ya. Ada sistem pemantauan ya, betul tidak? Lebih ke panduan sih, Bu. Kalau ada buku panduan atau buku kendali. Ya, outputnya buku panduan atau buku saku. Iya, buku kendali, Bu. Ya. Saya hapus dulu ini ya, nilai-nilainya. Oke, supaya tidak mengganggu. Jadi begitu ya, kita sudah fokus kepada isu yang ada. Nah, kita identifikasi masalahnya. Coba.
Coba masalah-masalah apa terkait itu? Jadi yang masalah belum adanya tata kelola dokumen akreditasi, rendahnya tingkat kehadiran dosen, itu kita tidak ini lagi, bukan isu itu yang kita angkat, tapi yang kita angkat adalah ini Progres. pengerjaan, ya, penulisan skripsi. Ya, coba masalahnya apa? Oh, ini sudah di 3 itu. 3 itu. Berarti yang lain sudah dihapus begitu, Bu? Ya, jadi kita punya lembaran kerja jangan dihapus karena ya kita bisa nanti ditanyakan isu apa sih yang ada, tetapi isu kita ini yang terpilih itu yang kemudian kita bawa ke langkah kedua. Langkah kedua itu untuk menemukan prioritas masalah. Kita identifikasi masalah apa yang terkait dengan perkembangan dan kendali pengerjaan skripsi ini. Coba, ayo, para dosen. Ya, karena ini sebenarnya ini apa kebutuhannya ke kita itu apa kira-kira yang terbayang, ya? Nanti menghasilkan produk ya, buku panduan untuk mahasiswa. Tetapi kan panduan ini berarti ada manajemen, ada yang terkait lainnya kan? Bukan diri kita saja sebagai dosen. Ya. Kartu kontrol aja sih kayaknya nih, Bu. Iya, lebih ke buku kendali saja sebenarnya. Makanya isunya itu harus ini ya, kriterianya aktual, problematik, kehalayakan dan layak. Ya, untuk menyatakan isu. Oke, kita coba rumuskan ini ke dalam isu ya. Ya, kita ini kan dulu masalahnya mungkin masih adanya apa? Masih banyaknya mahasiswa. Ini kan untuk mahasiswa ya? Iya, Bu, untuk mahasiswa. Ya, masih adanya kita sekarang ke langkah 2 itu kita identifikasi masalah, ya. Masalahnya itu kondisi yang ada, kondisi real. Masih adanya mahasiswa yang tidak terpantau proses pengerjaan skripsinya. Jadi kalau mau diintervensi, apakah mahasiswanya, apakah manajemennya, ataukah diintervensi dosennya, mungkin pembimbingannya, ya. Jadi itu jelas masalah mana yang kita mau intervensi. Kalau ke dosennya, berarti kita fokus ke penyelesaian masalah, kenapa dosennya? Oh, terlalu banyak membimbing mahasiswa. Ya, kalau misalnya kepada mahasiswanya tentu lain lagi ininya, lain lagi ya penyelesaiannya ya. Tentu cari lagi penyebab yang ini berasal dari mahasiswanya. Oke, ayo teman-teman ya kita fokus, ayo kita kerja, ini latihan ya supaya menunjukkan. Ya, jadi kita satu. Jadi teman-teman nanti begitu melakukan isu-isu apa yang ini di organisasi, ya, yang ada, kemudian pilih satu isu yang diangkat. Ini sebenarnya dipanjangkan. Ini kasih satu baris ini yang merah ini boleh di ini supaya ya kita hapus saja ini ya, misalnya 3 di sini, yang penting sudah ada isu terpilih, nanti analisis masalahnya itu 3 saja ya. Kemudian pindah ke langkah 2, coba diidentifikasi masalah
mahasiswa tidak melaporkan progres penyelesaian. Oke, secara berkala. Oke, itu ya antara lain masalahnya. Oke, apalagi? Apalagi? Nah, jadi kalau masalah itu ya ciri-cirinya ada pernyataan negatif, ya. Nah, dipilih 3 ya, cari lagi masalah lain. Siapa tahu bukan cuma ininya di masalah. Coba diidentifikasi lagi, misalnya pembimbingan dosen yang ya ataukah dosen yang sulit ditemui. Tidak terjawab. Apa nih? Mungkin salah satunya juga Bu, misalnya kayak banyaknya calo pembuat skripsi. Di luar itu Ya. ada kadang yang jual skripsi begitu untuk tawarkan jasa pembuat skripsi misalnya. Pengalaman Bu. Nah, mahasiswa banyak begitu di sini. Saya Iya. sering menemukan. Betul. Saya Iya. tahu tuh. Dan Iya, tahu benar. pelakunya masalahnya. Jadi Kalau Saya tahu. Ayo diidentifikasi saja masalah-masalahnya. Banyaknya yang ada banyaknya atau maraknya tawaran penjual jasa. jasa. Ya, Penjual tawaran jasa pembuatan skripsi. Kan? Nah, Iya. ini kan apa? Aspek sikap perilaku nanti nih. Ya, supaya kesadaran mahasiswa jangan mau. Apalagi kan itu berbayar. Jadi kalau ini tidak dibayar pun Iya. jangan mau dong. Ya, karena ini karya original ya, hasil ini pendidikan. Seharusnya begitu ya nanti. Iya, ini menyamakan persepsi dosen pembimbingan tentang urutan bab. Menyamakan persepsi dosen pembimbingan. Jadi kita di masalah ya. Mana pernyataan negatifnya? Adanya tuntutan kampus yang harus meluluskan mahasiswa setiap bulan. perbedaan persepsi dosen kan. Iya. Jadi nanti yang mana kita ini tuliskan saja yang mana jadi akar penyebab masalah. Jadi nanti penyebab masalah ini ya, jadi penyebab masalah ini ya prioritas masalah dulu kan yang mau dicari. Oke, saya rasa cukup dulu. Nah, ini menyamakan persepsi dosen pembimbing tentang urutan bab. Belum ya, ini kan tahap kedua nih, masalah utama. Jadi kalau memang ini masalahnya tidak adanya persepsi yang sama tentang urutan bab oleh dosen. Tidak adanya persepsi yang sama oleh dosen pembimbing dalam bab ya, dalam urutan bab. Itu nanti bisa. Ya, mahasiswa cenderung lebih tertarik kepada penyedia jasa pembuat skripsi. Ya, jadi supaya ini jangan kita buktinya apa gitu ya. Jangan kita mengarang atau apa, mungkin bahasanya begini. Adanya kan sudah tahu, adanya penyedia jasa pembuatan skripsi ya. Nah, ya, jadi itu penyebab masalah. Jadi kalau ini yang kita mengintervensikan, nah lain juga ininya. Oke. Apalagi nih, tidak adanya motivasi dari dosen pembimbing dalam pengerjaan skripsi. Oke, sudah cukup ya. Ini penyebab masalah yang kita mau prioritas masalah. Ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira banyak yang lebih banyak. Silahkan lagi. Langsung. Tulis kasih keynote, taruh di dekat pernyataan masing-masing penyebab masalah. Jadi jangan ini kata ini menyamakan persepsi, tapi kalimatnya itu tidak adanya persamaan persepsi dosen pembimbing tentang urutan bab. Ya, oke.
Nah, sekarang masing-masing orang 10 orang ini tuliskan namanya di sticky note, baru tempatkan di mana dia, di pernyataan mana yang mau dipilih untuk prioritas masalahnya. Pemutar, tidak usah lagi angka nilai, nama saja. Pemutar di pernyataan nomor berapa? Ya. Di pernyataan nomor berapa? Nah, ya. Kiki, ini pernyataan nomor 3. Fai, mana pemutar? Nah, di mana? Fai di mana? Nomor berapa? Kecil sedikit, Fai. Pemutar mana? Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 masalah terkait isu tadi. Skripsi. Ya, Delma di nomor 2. Oke. Ya, Fai juga nomor 2. Ria Andrita nomor berapa? Iya. Fai dengan Kiki sama. Tuntutan kampus harus menuliskan banyak mahasiswa setiap bulan sehingga kualitas penulisan diabaikan. Andrita di mana? Di sampingnya ya, taruh di sampingnya. Hadijah. Di mana? Nomor 1. Wah, seri main. Iya. Jadi cuma satu yang kita mau pilih ya, prioritas masalah. Antara masalah 2 dengan masalah 3. Nah, kira-kira yang mana? Ayo, Sud. Delma, Kiki. Kain dengan Fai. Hadijah dengan Wulan. Sud. Ditambang, Bu. Supaya antara masalah... Yang nggak milih aja Bu, suruh pilih yang mana? Pak Mutar, Bu Ria, sama Bu Andrita. Pak Muhtar, Iya. Bu Ria sama Iya. Andrita Iya. Nah, iya, masuk ke dalam masuk ke dua. dalamnya. Ayo Iya. Pak Mutar. Ayo. Pak Mutar masalah nomor Ya, 2. Ria, Ya, Ria Ibu Ria penentu. Sama lagi dong. Ria penentu. Ibu Ria. Bu Ria Penentu, Ibu Ria. Baru saya Iya, geser iya. ketiga, pasti seri lagi. Ria penentu, ayo. Ya ke yang punya saya aja. Ayo, Bu Ria. Ya, jadi kita sudah ada 2 kan. Nah, cuman di Itu kan antara 2 kegiatan ini. bimbingan tidak terjadwal kan tergantung dosennya kan. Ternyata nomor 2 ya. Aduh. Jadi kita fokus ke kegiatan pembimbingan tidak terjadwal. Baik. Pilih aja, Bu. Suara terbanyak, Bu. Ya. Oke. Ini yang terbanyak. Inilah yang menjadi prioritas masalah ya. Tolong siapa yang bisa merahkan ya, kita merahkan lagi bahwa itulah yang terpilih. Ini kan permainannya begini. Nanti di prioritas masalah ini pakai tools apa? Pakai USG. Kriterianya, urgensinya, seriously-nya, dan growth-nya. Ya, jangan lagi pakai APKL di sini. Oke? Sampai sini kira-kira udah sedikit ini ya. Oke, yang lain itu ya jangan dihapus ya, karena Anda kan mau pakai APKL. Ini saya contohkan saja bagaimana menentukan ya di antara banyak itu sehingga satu yang terpilih. Ya, terpilih itu karena apa? Scoringnya. Ya, teman-teman akan scoring pakai skala Likert. Ya, jadi ini nomor 2. Oke, kegiatan pembimbingan tidak terjadwal secara teratur sehingga jadi pengembangan penulisan skripsi. Jadi ya. Tidak terjadwal. Kan ini pembimbingan berarti kan setiap mahasiswa begini. Kegiatan pembimbingan tidak terjadwal.
tidak adanya ya kegiatan pembimbingan tidak adanya belum adanya tata tertib atau apa ya, acuan belum adanya acuan pembimbingan ya, misalnya berapa kali pembimbingan, dosennya bagaimana, apakah dia harus melaporkan atau ini ya menemui dosennya, kan ada komunikasi, ada apa, ini kira-kira gimana nih, siapa yang punya kata-kata ini? Kartika, Bu. Kartika lagi? Iya, Bu. Tadi isunya Kartika ya, punya ya? Iya, Bu, benar. Oke, jadi Kartika ini sebagai narasumbernya, ini maksudnya apa ini Kartika? Bagaimana kondisi realnya ini yang dimaksudkan menjadi masalah utama ini? Iya, kondisi realnya memang seperti itu, Bu. Memang tidak ada jadwal yang teratur, jadi kadang pengerjaan atau penulisan skripsi itu tidak tahu sejauh mana, jadi kadang-kadang mahasiswa itu malas mengerjakan dan dosennya pun lupa pembimbingan sampai di mana. Jadi kondisi yang sekarang itu banyak mahasiswa yang sudah melewati batas studi harusnya gitu. Jadi lama lulus. Nah, berarti pokok masalahnya ada sama mahasiswa ya. Karena penjadwalan itu kenapa? Ini kan kebutuhan mahasiswanya, berarti dia dong yang proaktif ya. Jadi belum adanya ya panduan. Tapi memang interupsi, Bu. Tapi memang dosennya juga ini, Bu, karena memang tidak ada kendali, jadi tidak ada rekapan gitu atau dokumen bahwa pembimbingan sejauh mana juga. Jadi memang ada dua pihak sebenarnya, dosen dan mahasiswa. Jadi masalahnya tidak adanya ya buku kendali proses pembimbingan. Ya. Nah, pembimbingan. Iya. Ya, karena kita fokus ini ke pembimbingan. Iya, tidak tersedia. Iya, benar. Adanya kan, belum adanya buku kendali. Iya, ya? Pembimbingan skripsi, iya benar. Proses pembimbingan skripsi, ayo dibetulin kalimatnya. Ya, coba diaktifkan itu. Nah, belum adanya, jadi itu menyatakan masalah ya, pernyataan negatifnya ada. Belum adanya buku kendali ya, karena kenapa buku bukan kartu ya, nantilah didesain apanya ya. Nah, belum adanya atau alat pengendali ya, alat pengendali. Nah, ya belum adanya alat pengendali proses pembimbingan pembuatan skripsi ya, penulisan skripsi. Nah, sudah kita coba ini lagi cari identifikasi apa penyebab masalahnya, kenapa belum ada itu ya, dari sisi dosennya dulu. Kita cari penyebab masalahnya sekarang. Belum adanya buku kendali bimbingan perkembangan penulisan skripsi. Oke, kan lebih jelas apa yang kita inginkan. Oke, kenapa ya? Ya, belum apa? Nah, jadi jangan lupa di sini juga ada pihak pegawai atau ini pengelola ya. Ada pengelola kan? Ada pengelola enggak? Ada pengelolanya, Bu. Nah, di situ ya. Jadi pengelola tidak menyiapkan ya, belum menyiapkan buku kendali proses penyusunan skripsi. Ya. Kalau memang berupa buku itu. Karena ini kita belum tahu judulnya. Kita mau kerucutkan saja permasalahan ini. Ya. Ayo ditulis. Ayo siapa cepat? Belum adanya ya, kita cari penyebabnya ya, kenapa belum ada ya buku kendali ini. Coba. Jadi
siapa yang siapkan? Mahasiswa kah, dosen kah? Tentu lebih tepatnya adalah pengelola. Ya. Nah, pengelola belum menyiapkan ya buku kendali bagi mahasiswa melakukan pembimbingan skripsi. Ayo, siapa yang tulis? Ditulis. Apalagi? Biasanya mahasiswa ketemu dosen itu berdasarkan apa? Surat penunjukan? Iya, surat tugas Bu, biasanya. Nah, adanya surat tugas ya. Nah, itu diberikan sama siapa? Langsung ke dosen atau ke mahasiswanya? Langsung mahasiswa yang memberikan ke dosen, Bu. Jadi dia pergi ke admin dulu, kemudian nanti admin berikan ke admin, diberikan surat, kemudian nanti suratnya dibawakan oleh mahasiswa bersangkutan ke dosen yang bersangkutan. Ya, iya. Berarti ini belum adanya buku kendali bimbingan perkembangan penelitian. Mungkin masuk peraturan, Bu, ya? Tidak. Dan itu ke ini. Jadi ke ini. Belum adanya buku kendali kan? Ini kita cari penyebab masalahnya. Kenapa buku kendali ini tidak ada ya? Tadi apa? Kenapa belum ada yang tulis tadi? Kasihan. Saya sudah bilang pengelola belum menyiapkan buku kendali. Jadi kita bicara fokus sekarang ke bagaimana buku kendali ini ya bermanfaat. Tentu berkaitan dengan siapa lagi yang hijau ini pakai sticky note. Kenapa nggak bisa ya pakai ininya kotak teksnya? Pengelola belum menyediakan buku kendali. Oke, ya penyelesaian terus. Sudah ada. Kali baru muncul semua. Apalagi? Apa saja ini? Kalau 2, 1. Apalagi? Apa? Sebelum itu kan mahasiswa ya. Mungkin juga terhambatnya. Kenapa ini? Ini karena dosen pembimbing kadang tidak mampu menjadikan mahasiswa sebagai prioritas utama, apalagi yang memiliki jabatan sultan, tambah lagi kewajiban lainnya. Ya, jadi ini karena kita sudah sampai di tahapan 3 sebenarnya, ya. Kita fokus kepada masalah, ya. Penyebab masalah, ya. Nah, ini kan baru 1 ini, jangan dulu langsung merahin. Enak aja ini, sudah mau cepat-cepat selesai. Ya, nah, mahasiswa kurang literasi. Literasi apa? Yang bukanya dengan prioritas masalahnya. Iya, ya prioritas masalahnya udah keluar lagi ya. Kita tentang bimbingan, terus buku kendali. Nah, itu apa penyebabnya? Ya, pengelola belum menyediakan buku kendali. Mahasiswa kurang proaktif dalam penyusunan skripsi, ya. Kalau dia proaktif, tentu kan dia yang minta. Nah, mahasiswa kurang proaktif dalam proses penyusunan skripsi. Oke. Karena pihak dosennya kira-kira di mana dosennya ini bisa jadi penyebab masalah. Boleh sekali-sekali dosen kita persalahkan. Ya, nah mahasiswa kurang proaktif dalam penyusunan skripsi. Ya, kedua, misalnya ya dosen pembimbing mempunyai banyak aktivitas selain pembimbingan mahasiswa, ya enggak? Ya, mana mengajar, ya, mana mungkin ini kenaikan pangkatnya, apa semua, ya. Nah, jadi itu. Jadi tingginya aktivitas dosen ataukah adanya
banyaknya aktivitas dosen selain aktivitas pembimbingan skripsi. Oke? Oke, tulis itu. Supaya saya mau hapus-hapus ini yang lain. Sampai tidak adanya anggaran pembuatan buku kendali. Jangan dulu cepat-cepat ke anggaran. Karena kalau belum tentu ya ada anggarannya terselesaikan masalahnya. Kan karena kita ini didorong untuk ya berpikir kreatif. Ya, kalau anggaran itu tidak ada masalah yang tidak selesai kalau ada anggarannya. Ya, banyaknya aktivitas lain selain pembimbingan skripsi. Oke, sudah. Apa? Ini ditolak ini, dihapus saja itu, ya. Tidak adanya kelengkapan prosedur dan proses pembimbingan menjadi syarat administrasi ujian skripsi. Kelengkapan prosedur dan progres. Nah, itu harusnya yang ini sudah ada nanti dalam buku kendali. Belum adanya desain. Oke, akar penyebab masalah itu kita buat. Ya, jadi apa yang terpilih ini di antara 3? Belum pengelola belum menyediakan buku kendali, mahasiswa kurang proaktif, banyaknya aktivitas dosen dalam selain pembimbingan skripsi. Mana penyebab yang kita mau intervensi? Kiki. Kenapa Kiki terlambat masuk ini? Oh iya, langsung. Oke, cepat. Sudah tahu ininya ya? Oke, pemutar. Di mana? Bu Kiki, Bu. Ria, KN, siapa? Coba di antara 3 itu. Iya. Derma. Oke. Ya, lanjut. Mana Fai? Hadijah terlalu jauh, mana mendekat? Kenapa lagi ada yang tarik ke bawah ini? Siapa yang nakal? Ya, saya sudah pilih tapi ditarik turun. Makanya hati-hati. Semua kasih jadi judul itu, Bu. Iya, bisa jadi juga. Udah ya, Fai, Hadijah, di mana? Jangan Kamu di mana hatimu berada? Iya. Andrita, Fai, di mana? Enggak bisa terputar-putar di atas. Nggak mau bergerak ya? Masalah nomor berapa? Fai, saya bantu nih. Oh, udah jelas pemenangnya ini, Bu Mah. Nomor 1. Iya, Bu. Nomor 1. Ya, ke nomor 1. Apapun pilihan Ibu Fai. Iya. Pengelola belum Kalian nomor 1 juga. Oke. Dibungkus. Ya, kita bungkus. Nah, gitu kan? Sudah ada penyebab masalah yang kita mau intervensi. Nggak usah dihapus itu yang lainnya. Ya, nah, itu ada. Ya, nanti. Ini karena latihan kita perlu ini kan. Pengelola belum menyediakan buku. Kenapa? Nah, kita cari akar penyebabnya. Belum ada desain. Ya, nah, belum ada desain. Nah, apakah bentuk buku ataukah bentuk kartu kontrol ataukah apa ya, belum adanya desain buku, apa isinya yang tadi itu ada prosedur ya menjadi persyaratan ujian skripsi tadi. Nah, ada itu bisa ya. Nah, belum adanya desain ya akar penyebab masalahnya nih. Nah, jadi apa nanti intervensinya? Membuat desain buku kendali itu ya. Belum adanya desain buku kendali, lengkapi ya buku kendali apa? Ini proses pembimbingan skripsi. Ya, belum adanya desain buku kendali proses pembimbingan skripsi mahasiswa. Ya. Nah, nanti di sana ada kebijakan, misalnya ya mulai bikin itu akar penyebab salahnya. Tidak adanya kebijakan pihak universitas, misalnya bagaimana supaya dosen ini, ini nih ada tugasnya untuk pembimbingan, ya. Tidak adanya, jadi nanti bisa surat edaran kah, surat apa ya? Belum adanya desain buku kendali proses pembimbingan skripsi mahasiswa. Kita sudah akar penyebab masalah ya. Ini saya ke ataskan dulu ini, jangan. Ini semua kan penyebab tadi penyebab masalah ya, cuma tidak terpilih. Sekarang akar penyebab masalah. Karena ini pengelola belum menyediakan buku kendali. Kenapa? Belum adanya desain buku kendali proses pembimbingan skripsi. Apalagi belum ada proses pembimbingan skripsi.
ya prosedur ya, oke, boleh. Ya, nah, karena itu apa nanti yang termuat di dalam buku kendali itu, ya, apa prosedurnya, apa persyaratannya gitu loh. Ya, jadi prosedurnya itu buku kendali tanggal berapa misalnya mahasiswa menerima surat tugas penunjukan pembimbing, kan di situ ya. Nah, jadi kita intervensi ini bagaimana mewujudkan buku kendali proses pembimbingan, ya, akar penyebab masalah. Kalau sudah sampai di akar penyebab masalah, coba cari 3. Belum ada standar prosedur. Oke, satu lagi. Ayo. Oke, satu lagi. Belum ada standar prosedur. Ya. Nah, ini di akar penyebab nanti ini sudah bisa jadi kegiatan. Menyusun prosedur pembimbingan skripsi. Nah, kan? Itu kemanfaatannya nanti siapa? Semua bisa di buku kendali itu. Ayo, satu lagi. Belum adanya desain buku kendali. Ya. Oke. Nah, satu lagi kira-kira apa? Pak Mutar, ini sudah tidak dipilih nih Pak, akar penyebab masalah. Sudah standby dia. Kira pilih lagi. Belum adanya sosialisasi. Oke, ini ya, belum ada sosialisasi. Jadi nanti misalnya sosialisasi ini kapan? Mulai misalnya apa namanya, masih adakah itu program ini? Kayak ospek begitu, apa kalau pertama kali masuk mahasiswa itu orientasi Bu, ada Bu, ada Bu. Masih ada. Masih ya? Ada Bu. Termasuk ini nanti. Di masa orientasi inilah disosialisasikan ini buku kendali, ya. Nah, berarti adanya ini, ya, belum adanya sosialisasi pengendalian ya. Ya, oke. Ya, boleh ini ya. Ini akar penyebab masalah. Kita di sinilah mulai berpikir gagasan kreatif, ya. Nah, untuk ke langkah 5. Berarti di sini gagasan kreatifnya mendesain buku kendali proses pembimbingan skripsi mahasiswa, menyusun standar prosedur SOP pembimbingan skripsi, ya. Nah, kemudian melakukan sosialisasi buku kendali, ya. Nah, ini gagasan kreatifnya lagi, yang pertama itu ya melakukan konsultasi dengan mentor, yang terakhir itu evaluasi kegiatan. Sudah 5, tinggal 1. Bikin lagi kegiatan inti, ya. Nah, fokus kepada buku kendali ini, pemanfaatan buku kendali oleh mahasiswa, ya. Nah, gitu. Apa-apa yang ada di dalamnya, ya, persyaratan, terus surat tugas, itu kapan diterima, itu berapa jarak waktunya, ya tinggal kita desain. Ya, oke. Berarti kira-kira sudah ya, gagasan kreatifnya itu dari kalimat negatif jadi positif, minimal 6, ya. Buatlah 6 kegiatan, 30 hari itu bisa 6 kegiatan. Ya, nah, kira-kira judulnya apa nih? Kita mau kasih judul apa nih? Ayo. Terakhir, langkah ke-6. Gagasan kreatifnya kita enggak usah tulis lagi ya. Jadi tadi saya sudah sebut. Karena supaya cepat. Teman-teman bisa lihat, praktekkan, alami langsung bagaimana kita mendesain kegiatan aktualisasi. Ya, dari gagasan kreatif itu ya ini menyelesaikan akar penyebab masalahnya sambil berpikir-pikir kegiatan aktualisasinya. Kemudian judulnya kira-kira apa namanya ini? Ya, skripsi kan? Skripsi itu bahwa tugas mahasiswa untuk menyusun skripsi di akhir pendidikannya kan? Nah, jadi ya boleh buku kendali untuk meraih kesarjanaan, ya gitu kan?
Jadi kita tidak fokus, kita kreatif nih membuat ini karena kita yang ingin menunjukkan ini, ya. Pemanfaatan buku kendali, nah, ya, ataukah ya pemanfaatan buku kendali untuk mensukseskan mahasiswa gitu ya, proses pembimbingan yang pasti kesarjanaan kan. Jadi lihat, nah ini tadi kan penulisan skripsi. Nah, skripsi itu untuk ini. Jadi tinggal kita mengemas judulnya. Nah, di sana sudah ada ini tujuan isu yang kita ingin selesaikan kan. Nah, karena soal skripsi ini tujuan akhirnya pendidikan di universitas, di pendidikan ya. Nah, jadi bukan itu, tetapi kita langsung kurai kesarjanaan, meraih sarjana, ya, bantuan buku kendali, kan begitu judulnya kira-kira. Apalagi, ayo coba. Buku kendali menuju sarjana kimia mungkin bisa Bu. Menuju percepatan ya, nah, gitu kan. Apa namanya itu sarjana yang abadi, ya. Ya, jangan sampai ya sarjana abadi. Mahasiswa abadi, Bu. Mahasiswa abadi, sarjana abadi. Ya. Menghindari mahasiswa abadi melalui buku kendali. Buku kendali pembimbingan skripsi, kan gitu. Lengkap kan? Oh iya. Bagus judulnya, Bu. Keren dong, ya. Ya itu layak jual itu. Iya, jadi ini karena yang dirangsang ini otak kanan. Jangan sampai ke anggaran, sampai ini hal-hal sederhana begini. Nah, kita apa? Jadi dari situ tadi kegiatan itu kita sudah ini misalnya ya membuat desain buku kendali. Tentu prosesnya adalah konsultasi dengan mentor ya, mentor karena ini kita buat buku kendali tetapi tidak terintegrasi dengan pengelola, tidak terintegrasi dengan pihak universitas. Nah, itu yang perlu kita komunikasikan. Ya, kita buat sistemnya, ya, kita buat SOP-nya. Nah, tentu bermanfaat bagi akreditasi juga universitas. Jadi bermanfaat bagi banyak orang. Apa pelayan kita ya? Tentu mahasiswa merasa puas kan pelayanannya. Orang tua mahasiswa juga. Anaknya kok selesai tepat waktu. Tapi saya agak sensi nih ya kalau bicara soal selesai. Soalnya lagi pendidikan juga nih. Ya. Itu dia. Tapi ternyata itu buku kendali penting ya. Jadi kalau yang tadinya tidak ada buku kendali di universitas kita, ya, dan kita mengangkat itu ya, tentu kita mulai dari gagasan kecil, tetapi luas manfaatnya dan dipakai. Selama mahasiswa yang kuliah itu masih pakai buku kendali, yakin saja amal jahiliyah, yang orangnya biar sudah tidak ada tapi terus mengalir. Karena apa? Kemanfaatan yang kita berikan. Kemanfaatan apa? Ya sebuah gagasan, hasil proses analisis kita. Ya. Oke, saya yakin setelah ini teman-teman sudah mulai terbuka, ya. Nah, mulailah prosesnya di sini. Apa isunya? Mulai berpikir-pikir, kemudian desain sendiri. Siapa yang melakukan scoring kita sendiri? Ya. Sehingga kalau kita sudah sampai di judul, nah kita sudah enak komunikasi dengan mentor, komunikasi dengan coach, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya Bu. Nah, Muhtar. Ini kan kebetulan Ibu Dr. Gigi Silvi menjelaskan secara sangat runut gitu ya. Boleh nggak Bu, misalnya dalam proses penyusunan nanti ini rencana aktualisasi ini kami komunikasi dengan Ibu gitu, walaupun mentornya di agenda berikutnya mungkin bukan. Iya, saya sih mau saja Pak, tapi nanti coachnya tersinggung. Oh, gitu. Saya dikasih tahu aja, Bu. Nggak usah dikasih tahu. Ya, silakan ya kalau misalnya ini, tapi jangan ini kalau respon saya lambat atau gimana ya. Silakan. Tetapi kan ini semua sudah, atau tidak ada yang sulit. Yang sulit itu karena kita tidak memulai, ya.
silakan memulai dengan cara-cara sederhana begini, analisis seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian itulah kalau sampai di sini enak sekali ketemu coach. Anda sudah punya judul, bukan lagi untuk meminta ini karena kita yang akan mengaktualisasikan. Kitalah yang mendesain kegiatan ini. Kita tahu tujuannya, kita tahu arahnya. Tinggal nanti masukkan dalam format laporan itu keterkaitan nilai-nilai, ya. Jadi apa kegiatannya? Kolom pertama, ya, di tabel rancangan itu di bab 2, kolom pertama nomor, ya, nomor 1. Nah, kemudian kolom 1, ya, kolom 2 itu kegiatannya. Nah, kegiatannya itu tadi di gagasan kreatif itu, ya, sedapat mungkin 6 kegiatan. Ya, walaupun di penilaian itu mengatakan di level 4 itu yang poinnya lebih tinggi yaitu 85,1 sampai 100, ya. Kalau ada yang sudah nonton mengaku nonton YouTube saya, ada ya kisi-kisi evaluasi ya. Nah, Ada. level 4 itu bilang jumlah kegiatan lebih dari 3. Ya. Lebih dari 3 berapa? 4, 5, 6. Jangan 4, pas-pasan. Ya, nanti baru 20 hari sudah selesai kegiatannya. Ya. Nah, kita disiapkan waktu 30 hari. Jadi bagaimana kita punya manajemen waktu juga. Ya. Nah, ya, banyak kegiatan-kegiatan ya. Nah, jadi gitu. Lebih dari 3. Nah, kalau sudah 6 kegiatan, bagaimana penguji tidak di level 4? Begitu dikonfirmasi, begitu ditanyakan, diklarifikasi, cara menjawab Anda juga argumentasinya kuat karena sudah melalui proses analisis ini 6 langkah. Ya, dibawa kemanapun, apapun pertanyaan penguji, silahkan. Ya, kita fokus sekarang kepada pembimbingan, proses pembimbingan skripsi. Ya, apa kira-kira pertanyaan yang paling berat mengenai dengan ini? Oh ya, apa? Apapun minumannya tetap teh sosro. Ya, itu pakai iklan itu. Ya, apapun pertanyaannya dengan 6 langkah terjawab semua. Ya, oke deh. Silakan action. Oke, saya rasa itu saya stop-share dulu ini. Ya, kita sudah mengalami, pasti tidak sulit ini untuk melakukan kembali. Ya. Nah, sekarang saya share screen lagi ini konsep aktualisasi. Tadi Pak Mutar minta saya tunjukkan. Ya, jadi apa sih itu aktualisasi? Nah, kemampuan untuk menerjemahkan teori ke dalam praktek. Jadi jangan nanti bahasa-bahasa laporannya itu bahasa-bahasa ini normatif, ya. Itu kata kerja di sana, ya. Ada kegiatan, jelas. Konsep menjadi konstruk, dibentuk, ya. Gagasan sebagai kegiatan. Oke, ya. Kemudian lagi. Ya, ini jadi di agenda itu pembelajaran, implementasinya di kegiatan tadi. Apa yang paling banyak nilai-nilai dasar? Ya, agenda 2 ini. Kemudian peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan smart governance. Itu nanti misalnya sosialisasi. Melalui apa? Buatlah konten, buatlah video-video singkat. Ya, ya. Karena itu apa bisa mudah ya di-share. Sekarang kita beradaptasi dengan kebutuhan organisasi perubahan. Kan begini, setiap mahasiswa ini ada barcode, linknya. Oh, bagaimana cara cepat atau lancar dalam pembimbingan skripsi. Kan itu bisa dibuatkan itu link-linknya. Kalau contoh tadi ya. Nah, kemudian masuk kepada habituasi, aktualisasi, apa yang sudah dirancang, disetujui, diberikan masukan, lakukan perbaikan, silakan aktualisasikan. Praktekkan itu. Yang tadinya konsep, yang tadinya rancangan, aktualisasikan itu. Karena di dalam kegiatan aktualisasi itulah nilai-nilai dasar yang ditunjukkan. Ya,
di tabel rancangan, kolom 1 nomor, kolom 2 kegiatan, kolom ketiga tahapannya, ya, kolom keempat keterkaitan mata pelatihannya, kolom kelima visi dan misi. Misi pemerintah Kota Makassar. Jadi apa saat ini visi misinya? Ya, misi keberapa ini? Kegiatan saya ini terkait dengan misi keberapa? Kalau visinya kan ditulis dulu ya, karena visi kan 1, tujuannya apa supaya tahu. Nah, kemudian tahapan pembelajaran ini ya kita sudah akan masuk ke sini. Besok ya setelah saya akan masuk ke tahap 3, itu lebih banyak literasi digital ya, smart ASN dan manajemen ASN. Ya, nanti dievaluasi. Kemana? Apa yang kita ingin wujudkan, menunjukkan lewat kegiatan aktualisasi itu adalah PNS yang profesional dan berkarakter. Ya, sebagai pelayan masyarakat, mewujudkan smart governance ya. Dan juga ada penguatan bidang teknis. Kemudian di habituasi itu apa kegiatan yang kita sudah rancang tadi, itulah yang dikerjakan, dipraktekkan, ya, diimplementasikan. Untuk apa? Membiasakan nilai-nilai berakhlak tadi, ya. Makanya ada keterkaitan nilai apa? Karena apa? Di seminar akhir nanti itu ditunjukkan lagi di mana nilai-nilainya, apa bukti-buktinya ya. Untuk menunjukkan Anda seorang ASN profesional, tentu kalau cuma melalui PowerPoint, presentasi tidak menarik, ya, tidak seksi, ya. Tapi kan kita ingin lihat, menunjukkan, wah, ada memvisualisasikan seolah-olah para audiens kita itu juga hadir dalam kegiatan aktualisasi kita. Penguji juga akan lihat, ya, kan beda. Kalau kita tampilkan nanti di akhirnya adalah bentuk penyajian dari kegiatan 1 sampai 6 itu runut dan dikemas, ya, disajikan dalam bentuk video singkat, ya. Kalau di rancangan boleh kita presentasi aja dulu, jangan lupa dalam mendesain, karena kita tidak akan ketemu lagi ya di kegiatan berikutnya, karena selanjutnya akan ke coach ya. Jadi 3 saja tahapan kegiatannya, 3. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya nanti akan lebih, itu jadi poin kalau ditampilkan di seminar akhir atau laporan aktualisasi. Tapi kalau ditampilkan di rancangan itu tidak ada nilainya, ya. Tapi kalau nanti di laporan aktualisasinya, kegiatannya ada, tahapan kegiatannya jadi 4, kegiatannya yang tadinya 6 jadi 7, itu poin, nilai tambah. Bahwa Anda sesuai dengan rancangannya bisa berbuat lebih banyak selama kegiatan aktualisasi itu. Bisa menghasilkan lebih, ya, produknya, hasilnya. Oke. Apalagi? Ingat fenomena iceberg, ya. Itu yang terlihat sama Bapak ini, saya lihat cuma fisiknya, ya, cuma saya tahu skillnya, pengetahuannya kalau dia ngomong, dah. Tapi yang tersembunyi itu adalah konsep diri, karakteristik personal, ya, keinginan kita untuk memberi manfaat kepada orang lain. Saya nggak tahu sejauh mana usaha kita, ya, dan motif. Ya, ada motif di dalamnya. Kita ingin mengembangkan kompetensi diri, memberikan kebaikan bagi organisasi, ya. Nah, itu semua itu terpendam. Nah, nanti bisa kelihatan kalau coachnya mampu mengeluarkan, oh ternyata ini bagus nih konsep ininya, ya, dari proses analisisnya, kemampuan analisisnya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya. Nah, gitu. Itu akan terlihat jelas. Topiknya ya ini, silakan. Iya, saya rasa itu saja tadi Tata. Jadi kita akan masuk ini setelah distance learning ini, Anda masuk ke aktualisasi, ya, setelah evaluasi rancangan. Jadi ini, ya,
Ini semua yang tadi kita itu proses analisisnya itu nanti ada di sini ya, sudah masuk di dalam laporan. Ya, pembimbingan rancangan aktualisasi. Jadi pembimbingan itu lebih kepada persiapan presentasi, penyajian, kemudian persiapan di laporan. Jadi laporan itu lengkap utuh di sana ya. Nah, kalau penyajian jangan yang ada di laporan itu semua yang dimuat di sini. Tetapi informatif. Apa kegiatan intinya? Nilai-nilai apa yang mau ditunjukkan yang teman-teman sudah identifikasi ini berkaitan dengan nilai apa ya. Nah, kemudian judul. Jadi nanti cukup 8 sampai 9 slide ya. Nah, di halaman pertama itu ada judulnya. Kalau mulai dari judul terangkum semua itu. Ya, untuk mengarahkan orang-orang. Jadi kalau nanti di laporan kebalik, kalau tadinya kita di analisis itu judul terakhir, di laporan itu judul yang awal, itu yang ditampilkan. Jadi orang memahami. Kenapa sampai mengangkat judul tersebut? Kalau ada penguji yang cuma mau, sudahlah ini sudah rasa umum, tapi pengen tahu ada sesuatu apa ini sama ini orang. Apa sih yang dia pengen ini kan jual sama saya, ya gitu kan, sama penguji. Nah gitu. Bagaimana? Tentu ditanya. Kenapa? Apa ininya, apa ketertarikannya sampai kenapa judul ini, kenapa mengangkat judul ini? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Ya, nah, tentu kan kita tahu. Nah, di dalamnya adalah berangkat tadi dari isunya, penyebab masalah utamanya, tetapi jangan sistematis. Buatlah sesuatu menjadi menarik, menjadi sesuatu yang wah gitu kan. Wah iya, nah ini kebanyakan saat ini, misalnya tadi ya contoh tadi, banyak saat ini mahasiswa ini nggak selesai-selesai, orang tuanya sudah habis itu ininya dijual di kampung ya, karena tiap hari kirim biaya, kirim ini kan begitu. Jadi kondisi real, nah gitu. Kita tidak tidak kaku, ya. Jadi cara kita memberikan respon terhadap pernyataan, argumentasi itu juga dinilai. Ada teknik komunikasi di situ, ya. Bagaimana? Nah, kemudian masuk ya setelah evaluasi rancangan 30 hari ke depan itu melaksanakan kegiatan aktualisasinya, kemudian masuk lagi untuk membawa hasil ya. Ada pembimbingan lagi sebelum mengikuti evaluasi terakhir. Ya, saya rasa itu. Kira-kira gimana? Sulit atau cuman begitu? Ya, cuman begitunya itu karena apa? Kita sudah punya satu gambaran, kegiatan aktualisasi begini. Ya, jadi kekuatannya itu di proses tadi, analisis tadi ya, di 6 langkah. Karena kemana-mana pun kita fleksibel, ya. Membuat kegiatan, melakukan komunikasi apa itu sudah ini kita ya, kompetensi kita yang kita tunjukkan. Oke. Saya rasa itu barangkali waktu juga yang membatasi kita ya. Oke, sebelum kita ini akhiri, ada lagi pertanyaan? Gak ada? Cukup? Cukup. Cukup, tinggal action ya. Action. Ya. Jadi kalau belum ini formatnya sudah dapat belum? Format rancangan? Belum, Bu, belum. Belum ada, Bu. Belum Siapa ada, Bu. coach-nya? Sudah tahu coach-nya? Belum juga, Bu. Di jadwal sebenarnya ada sih, Bu, tapi nanti dibagikan. Oh iya. Ya, itu sudah ada. Karena ini jadi proaktif ya. Nah, ini kebutuhannya disegera tahu supaya apa? Nah, minta format ya, rancangan. Tapi kalau ini buat dulu itu 6 langkah ya. 6 langkah sampai ketemu judul. Nah, itu yang dikonversi ke dalam laporan, selesai ya. Tinggal dilihat, dikemas, didiskusikan dengan mentor coach kegiatan-kegiatannya ya. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat.
dan bisa mensukseskan teman-teman sebagai seorang ASN yang profesional. Ya. Amin. Amin, amin. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Sama ya, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sehat Silvi. selalu Dok. Ya, amin, amin. Ya, Bu, kita mudah-mudahan. penutupan dulu Bu sebelum berakhir. Oh, Ya, ya. silakan Pak Muhtar. Baik, terima kasih. Pada seluruh peserta Latsar CPNS Angkatan 121, duduk siap, gerak. Lapor. Latsar Angkatan 121 dari kelompok 4 telah selesai menerima materi. Ya, laporan diterima. Terima kasih atas kebersamaannya, partisipasi aktifnya dalam pembelajaran, dan semoga sukses ya melaksanakan kegiatan selama pelatihan dasar ini. Kita akhiri dengan doa ya, dan sampai jumpa kembali. Silakan. Baik. Pada seluruh peserta Latsar Angkatan 121 dari kelompok 4, sebelum kita menutup acara hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Muhtar. Terima kasih Bu Silvi. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka pembelajaran kita untuk sore ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk Bapak Ibu peserta, terkait masalah, bukan masalah, tentang coach tadi yang disebut Ibu Silvi tadi, ini kelompok berapa tadi Gina? Kelompok 4 ya? Kelompok 4, Pak. 4. 4, Pak. Oke. Siapa tadi namanya? Ibu Stija. Sudah pernah diajar sama Ibu Stija? Belum Pak. Belum. Belum pernah. Ya, Ibu Stija ya, kelompok 4, Ibu Stince ya. Jadi skor kelompok 1 Pak Muhtar, kelompok 2 Ibu Aspina, kelompok 3 Ibu Yuli, kelompok 4 Ibu Stince. Sudah pernah berjumpa? Belum pernah. Pernah ya? Iya, baik. Jadi mungkin itu informasi tambahan untuk yang sore ini. Nanti insya Allah kita ada jadwal jumpa-jumpa bersama teman-teman lagi di hari Jumat pas pembelajaran mandiri. Tukaran nomor sepatu atau nomor yang lain-lain nanti kita diskusi pakai breakout room lagi ya. Baik, terima kasih. Saya tutup pembelajaran kali hari ini karena sudah menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live, Pak. Ya, izin live, Pak. Silakan.